Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bangun datar, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Anggota dari kelompok kami yaitu ada yang pertama Kevin Andrean, yang kedua Novida Zahrotul Kusnaning Tias, yang ketiga Adila Putri Kurniasari, yang keempat Eni Safitri, dan yang kelima Safira Nurjana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan bangun datar itu? Ya, benar. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau melengkung. Yang termasuk ke dalam bangun datar adalah persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Namun, di sini kami hanya akan memfokuskan membahas mengenai bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, selanjutnya ada gambar nih. Dari gambar ini, tahukah kalian gambar mana saja yang termasuk ke dalam bangun datar? Ya, benar. Gambar yang diberi tanda dengan angka. Nomor 1 adalah gambar segitiga. Nomor 2 adalah gambar lingkaran. Nomor 3 adalah gambar segitiga. Nomor 4 adalah gambar persegi. Nomor 5 adalah gambar persegi panjang. Nomor 6 adalah gambar lingkaran. Namun, di sini kita hanya akan membahas 3 bangun datar saja, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang persegi. Persegi merupakan salah satu bangun pada bangun datar. Apakah kalian tahu apa itu persegi? Persegi adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Persegi mempunyai 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 bagian yang sama. Jika 2 ruas garis diberi tanda yang sama, maka hal tersebut menunjukkan bahwa 2 ruas garis tersebut panjangnya sama. Kemudian, contoh bangun persegi dalam kehidupan sehari-hari ada keramik, kertas origami, jendela, jam, bingkai foto, dan lain sebagainya. Nah, untuk memperjelas contoh dari bentuk-bentuk persegi, di sini Ibu telah menyediakan gambar dari benda-benda yang berbentuk persegi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada papan catur, jendela, kemudian kertas origami, monopoli, jam, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui apa itu persegi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang luas persegi. Untuk mendapatkan luas persegi, bisa dengan cara menghitung seluruh satuan persegi yang menutupi seluruh permukaan persegi, atau dengan cara mengalihkan sisi 1 dengan sisi 2. Nah, contohnya pada gambar persegi yang berwarna kuning ini, sisi dari persegi tersebut yaitu 8 satuan. Untuk mencari luasnya, maka sisi kali sisi yaitu 8 kali 8. Dan hasilnya yaitu 64. Nah, selain dengan cara perkalian tersebut, anak-anak dapat menghitungnya dari jumlah keseluruhan satuan yang menutupi persegi tersebut. Namun, alangkah lebih mudahnya jika anak-anak menggunakan
yang rumus sisi kali sisi. Selain menghitung luas persegi, kita juga dapat menghitung keliling dari suatu persegi. Nah, kalian tahu nggak apa itu keliling suatu persegi? Keliling merupakan hasil dari menjumlahkan seluruh sisi persegi. Nah, rumus dari keliling persegi itu sendiri yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali sisi. Nah, mengapa rumusnya demikian? Karena jumlah sisi yang ada pada persegi adalah 4. Dan karena keliling merupakan hasil dari menjumlahkan seluruh sisi persegi, maka dapat dikalikan 4 sesuai dengan jumlah sisi yang ada pada persegi. Nah, agar anak-anak dapat memahami tentang luas dan keliling persegi, mari kita perhatikan contoh soal yang telah Ibu sediakan ini. Nah, di sini terdapat soal yang berbunyi, jika sebuah persegi memiliki panjang sisi 12 cm, maka tentukanlah luas persegi tersebut. Nah, mari kita ingat-ingat kembali bahwa luas suatu persegi yaitu rumusnya sisi kali sisi. Di dalam soal tersebut telah diketahui bahwa panjang sisinya 12 cm. Maka dapat kita hitung luas persegi tersebut yaitu 12 cm kali 12 cm, yaitu luasnya adalah 144 cm persegi. Selanjutnya, ada soal mengenai persegi. Soal itu berbunyi, jika sebuah persegi memiliki panjang sisi 7 cm, maka tentukanlah keliling persegi tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang dari sisi persegi tersebut. Dalam soal sudah disebutkan bahwa panjang sisi persegi yaitu 7 cm. Lalu ditanyakan keliling persegi. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui rumus dari keliling persegi terlebih dahulu. Rumusnya yaitu keliling sama dengan 4 dikali S. Karena sisinya sudah diketahui, yaitu 7 cm, maka tinggal dimasukkan. Keliling sama dengan 4 dikali 7 sama dengan 28 cm kubik. Maka persegi panjang yang memiliki panjang sisi 7 cm mempunyai keliling 28 cm kubik. Selanjutnya, bangun datar yang akan kita pelajari yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisinya yang berhadapan sama panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Sisi terpanjang disebut sebagai panjang atau P dan sisi terpendek disebut sebagai lebar atau L. Contoh bangun datar persegi panjang di kehidupan sehari-hari adalah papan, meja, kertas A4, buku, pintu, handphone, televisi, kasur, penggaris, lemari, papan tulis, dan penghapus. Ini merupakan gambar dari contoh persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari. Ada gambar penghapus, gambar penggaris, gambar lemari, dan gambar papan tulis. Persegi panjang mempunyai luas dan keliling. Rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Sedangkan rumus dari keliling persegi panjang yaitu panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Disederhanakan menjadi 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, lalu disederhanakan lagi menjadi 2 kali panjang tambah lebar. Jadi, rumus dari keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Oke,
Yang selanjutnya adalah contoh soal dari bangun datar persegi panjang. Bunyi soalnya adalah yang pertama, bila sebuah bangun datar berbentuk persegi panjang, memiliki panjang sisi yaitu 7 cm dan lebarnya 6 cm, maka berapakah luas persegi panjang tersebut? Nah, cara menjawabnya yang pertama yaitu tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Ya, yang diketahui dari soal adalah panjang sama dengan 7 cm dan lebar sama dengan 6 cm. Kemudian tulis apa yang ditanya dari soal. Nah, yang ditanya dari soal adalah luas bangun persegi panjang. Cara menjawabnya yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Maka luas sama dengan 7 cm dikali 6 cm. Maka luasnya sama dengan 42 cm persegi. Jadi, luas bangun datar persegi panjang tersebut adalah 42 cm persegi. Begitu ya. Selanjutnya, bunyi soal yang kedua adalah bila sebuah bangun datar persegi panjang memiliki panjang sisi yaitu 8 cm dan lebarnya 5 cm, maka berapakah keliling persegi panjang tersebut? Nah, cara menjawabnya sama seperti yang tadi. Langkah-langkahnya yang pertama, tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soalnya. Ya, betul sekali. Yang diketahui dari soalnya adalah panjang sama dengan 8 cm dan lebar sama dengan 5 cm. Yang kedua, tulis apa yang ditanya dari soalnya. Betul, yang ditanya adalah keliling bangun dari persegi panjang. Kemudian cara menjawabnya yaitu keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Maka kelilingnya adalah 2 dikali 8 cm ditambah 5 cm. Maka kelilingnya sama dengan 2 dikali 13. Nah, 8 ditambah 5 itu ditambahkan terlebih dahulu, baru kemudian dikali. Maka kelilingnya sama dengan 26 cm persegi. Jadi, keliling dari bangun persegi panjang tersebut adalah 26 cm persegi. Nah, begitu ya penjelasannya. Oke, kita ada lagi nih bangun datar. Adakah yang tahu bangun datar tersebut dinamakan apa? Betul sekali, bangun datar tersebut dinamakan segitiga. Oke, seperti ini ya penjelasannya. Bangun segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut yang saling berpotongan dan 3 sudut yang tidak segaris. Nah, jumlah ketiga sudut dari suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Oke, yang selanjutnya ada contoh benda-benda yang berbentuk segitiga. Nah, sekarang kalian coba perhatikan gambar-gambar ini ya. Nah, betul sekali.
Contoh benda yang pertama ada rambu lalu lintas. Nah, yang kedua ada triangle rak. Yang ketiga ada penggaris yang berbentuk segitiga. Nah, pastinya kalian semua punya ya penggaris yang berbentuk segitiga ini? Betul sekali. Nah, itu tadi merupakan contoh benda-benda yang berbentuk segitiga. Sekarang, coba kalian amati di sekitar kalian, adakah benda-benda yang berbentuk segitiga? Segitiga memiliki luas dan keliling seperti bangun datar sebelumnya. Luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan keliling segitiga rumusnya adalah sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Nah, ini adalah contoh soal mengenai luas segitiga. Soalnya adalah sebuah bangun segitiga memiliki alas sepanjang 4 cm dengan tinggi 3 cm. Hitunglah berapa luas segitiga tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tuliskan semua yang diketahui di dalam soal. Di dalam soal diketahui alas sepanjang 4 cm dan tinggi 3 cm. Sedangkan yang ditanya adalah luas segitiga. Untuk menjawab, pertama, tuliskan rumus dari luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kemudian, masukkan angka-angkanya sesuai yang sudah diketahui, yaitu setengah kali 4 kali 3. Dan hasilnya adalah 6 cm persegi. Selanjutnya, contoh soal mengenai keliling segitiga. Dengan soal, sebuah bangun memiliki jumlah sisi dengan panjang 3 cm. Hitunglah berapa keliling bangun datar segitiga tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkahnya sama dengan soal sebelumnya, yaitu menuliskan apa yang diketahui di dalam soal. Yang diketahui adalah panjang sisi segitiga yaitu 3 cm. Sedangkan yang ditanya adalah keliling segitiga. Untuk menjawab, pertama tuliskan rumus keliling segitiga, yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Kemudian masukkan angkanya sesuai yang diketahui, yaitu 3 cm ditambah 3 cm ditambah 3 cm. Dan hasilnya adalah 9 cm. Nah, itulah materi mengenai keliling dan luas bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Jangan lupa untuk dipelajari kembali secara mandiri. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.